Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebagai muslim kita wajib saling menghormati, menghargai, dan juga saling mencintai dan berkata yang baik. Siapapun yang berkata baik maka boleh kita ikuti. Siapapun yang berkata tidak baik, walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, bahkan seorang habaib sekalipun, jikalau perkataannya tidak baik, bahkan menyalahi syariat agama Islam, maka boleh kita jauhi, boleh kita tinggalkan. Sebagaimana ada oknum seorang habaib yang mengisahkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf karangan Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, dikisahkan dalam kitab tersebut bahwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad mampu memberi syafaat, memberi pertolongan kepada seseorang yang mencintainya, yaitu ketika seseorang yang mencintai Habib Abdullah Al-Haddad wafat, maka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Maka dijawab oleh si mayit, Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Dijawab si mayit, Abdullah Al-Haddad. Apa kiblatmu? Dijawab si mayit, Abdullah Al-Haddad. Karena pertanyaan tersebut, karena cintanya tersebut kepada Abdullah Al-Haddad, maka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf tersebut dikisahkan bahwa kejadian tersebut dialami langsung oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Akan tetapi dalam versi yang lain ada seorang oknum habaib menceritakan bahwa ada seseorang yang memimpikan Abdullah Al-Haddad ruhnya menolong seseorang yang mencintainya, yaitu ketika seorang yang mencintainya wafat, ruhnya menolong si mayit tersebut, karena ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, dijawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan dua kalimat, yaitu Abdullah Al-Haddad. Maka sungguh ini telah menyalahi aturan syariat Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anil Bara ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka seorang muslim ketika ditanya di dalam kubur akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang Muslim ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka akan dijawab oleh mayit, maka akan dijawab oleh seorang Muslim ini, Allah Subhanahu Wa Taala Robku. Dan ditanya siapa nabimu, maka akan dijawab oleh si Muslim ini, Nabi Muhammad adalah nabiku. Dan ketika ditanya apa kiblatmu, maka akan dijawab seorang Muslim, si Muslim ini akan menjawab, Ka'bah adalah kiblatku. Maka sungguh seorang Muslim tidak akan salah ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, sebagaimana lanjutan sabda Nabi Muhammad SAW ini, fadzalika qauluhu, maka yang demikian tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman kepadanya di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Maka ketika seorang muslim, seorang yang beriman bertakwa kepada Allah, maka akan senantiasa perkataannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala akan berkata yang benar dan baik. Begitu juga ketika di alam barzah, di dalam kubur, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka tidak akan salah perkataannya, tidak akan salah jawabannya. Maka ketika akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir, maka jawabannya tidak mungkin keliru. Maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, akan menjawab Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Ka'bah adalah kiblatku. Maka seorang muslim akan
berkata seperti itu, tidak akan berkata yang lain. Maka ketika ada seorang mayit berkata selain itu, maka dia sungguh tersesat. Sebagaimana lanjutan surat Ibrahim ini, wa yudillullahu zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya. Maka seseorang muslim tidak akan pernah salah ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, karena Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, memberikan hidayah dan petunjuk kepada seorang muslim ketika masih hidup dan juga ketika wafat, yaitu di alam barzah. Maka tidak mungkin ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir jawabannya salah, yaitu berkata, siapa Tuhanmu? Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Abdullah Al-Haddad. Apa kiblatmu? Abdullah Al-Haddad. Maka ketika mayit ditanya tentang Tuhan, Nabi, dan kiblatnya dijawab salah, Abdullah Al-Haddad, maka sungguh orang ini, mayit ini tersesat. Sebagaimana firman Allah, wa yudillullahu zalimin, Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya. Karena sungguh Allah tidak akan menyesatkan hambanya yang bertakwa, sebagaimana dalam surat Ibrahim ini. Maka sungguh kesaksian kisah di dalam kitab Tuhfatul Ashraf tersebut telah menyalahi aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Sungguh jika kita ingin selamat berakidah di dalam pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka patut kita jauhi, patut kita tinggalkan ajaran kitab-kitab internal para habaib ini, oknum-oknum habaib ini yang mengajarkan kesesatan-kesesatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagaimana video yang akan kita saksikan ini, maka video tersebut, bukti video tersebut adalah kesesatan yang nyata. Yang disampaikan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, kumpulan kalam daripada Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Kemudian sampailah ajalnya orang tersebut, si munsyid ini meninggal dunia. Habib Abdullah masih ada. Apa yang dilakukan Habib Abdullah? Wa syayya'ahul Habib Abdullah Ba'alwi wa hadara dafnahu wa jalasa inda gabrih sa'ah. Kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad datang nemenin beliau nggak langsung pulang, doain dulu, duduk sebentar. Apa yang terjadi? Fataghayyara wajhuh thumma dhahika wastabsyara. Kemudian mukanya Habib Abdullah, wajahnya itu berubah pucat kayak orang ketakutan. Sebentar lagi tertawa. Sebentar lagi berseri-seri tersenyum. Sehingga orang-orang yang lagi ikut nguburin pada bingung. Wasu'ila andalik, ditanya, kenapa tuh Habib Abdullah kok begitu? Ya Habib, kok mukanya ketakutan, terus ketawa, terus tersenyum tersenyum ya. Lalu beliau berkata, innar rajula lamma sa'alahul malakan wa qala man rabbuka qala habibi Abdullah Ba'alwi wa man nabiyyuka qala habibi Abdullah Ba'alwi fa khiftu alaihi an yadribah lihada taghayyara hali. Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan kepada orang-orang yang bertanya tentang ekspresi wajahnya yang berubah-ubah, beliau mengatakan, innar rajula lamma sa'alahul malakan, ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, wa qala man rabbuka, Munkar Nakir tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah, Habibi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Gemeter Habib Abdullah.
Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah. Kalau kita mau lihat magomnya seorang ulama, seorang guru, ya walaupun sekelebatan aja didoain, ya udah dapat sir itu si laki-laki tersebut. Kemudian faqiftu alaihi an yadribah, kata Habib Abdullah, aku takut dua malaikat ini bakal gebukin dia nih, nyeksa dia gara-gara jawabannya salah. Gara-gara jawaban salah. Ya. Lihada taghayyar hali. Karena itu wajahku itu berubah. Ya. Pucat, takut, cemas. Fanazala malakun minas sama wa qala lil malakain. Kemudian satu malaikat dari langit dan bertemu dengan malaikat Munkar dan berkata kepada Munkar dan Nakir, si malaikat ini nih yang diutus nih, ya malaikat nggak mungkin turun kalau nggak diutus sama Allah, betul? Malaikat turun, kemudian apa berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, idza qala lakuma habibi Abdullah Ba'alwi faqula lahu marhaban bik wa bihabibika Abdullah Ba'alwi. Artinya, si malaikat itu berkata kepada malaikat Munkar Nakir, apabila si laki-laki tersebut, si laki-laki itu berkata kepadamu, Habibi Abdullah Ba'alwi, Munkar Nakir, kalian katakanlah kepada dia nih si laki-laki, marhaban bika, selamat datang denganmu, wa bihabibika Abdullah Ba'alwi, dan dengan Habibmu, kekasihmu Abdullah Ba'alwi. Lihada farihtu wa dhahiktu, dan karena ini nih aku tertawa dan tersenyum. Man Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya Pak, ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi. Di alam barzah ditanya oleh malaikat, ini dinukil dinisbat kepada Imam Haddad. Di alam barzah ditanya malaikat, kemudian mengatakan, menyebut nama Habib Abdullah Haddad lalu tidak disiksa lagi. Maka kami sampaikan bahwasanya Imam Haddad orang besar, ahli syariat. Kalau kita lihat buku beliau, maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistiqomahan dengan syariat. Maka riwayat begitu jangan diceritakan. Pertama, mungkin bohong dinisbatkan kepada Imam Haddad. Imam Haddad ahli syariat. Pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kita kan ada aturan akidah. Imam Haddad orang besar. Kalau ada orang menukil cerita-cerita Imam Haddad, jangan gampang dipercaya. Sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinisbatkan kepada para wali. Bahkan bukan para wali, kepada Nabi. Hadis-hadis palsu ada kok. Apalagi pada para wali. Kita tahu Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'anahnya, kitab-kitab Imam Haddad yang banyak yang tersebar. Itu adalah sangat syar'i. Anda sebagai ustadz ya jangan memilih dong cerita begini. Jangan memilih cerita begini. Di dalam pertanyaan di alam barzah itu adalah pertama adalah mungkin bohong. Bukan dinukil dari Imam Haddad. Mungkin ada penulis-penulis pecintanya atau mendengar suara-suara berita lalu kemudian ditulis. Nah, kita ini sebagai orang yang belajar ada akidah, punya pegangan dong. Pertanyaan jelas, man rabbuk? Allah rabbi, nggak boleh man rabbuk menyebut Imam Haddad. Ya haram, nggak ada pertanyaan. Jawaban apa ini? Nggak ada, tidak mungkin. Jadi itu pertama adalah mungkin nisbat yang salah, bukan disampaikan kepada Imam Haddad. Kami lihat, karena Imam Haddad kita tahu beliau adalah sangat syar'i.